wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqq wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak kaum muslimin dan muslimat, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, jemaah Musalla Darul Hijrah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, kita memulai majlis ini sebagai tanda syukur kita kepadanya. Diizinkannya kita menjadi tamu di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan menambah kemuliaan kita pulang. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam sama-sama kita ucapkan dan doakan untuk Nabi besar junjungan alam. Semoga salawat dan salam itu menjadi sesuatu yang membahagiakan kita di saat kita bertemu dengan Nabi, sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Ma'asyarul kiram, melanjutkan pelajaran kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih dalam babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu dari ayat yang disebutkan di awal bab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu umat yang menyerukan kepada kebaikan dan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang sukses. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Syekh Al-Imam menyebutkan pula ayat setelahnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Setelah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian dakwah kepada kebaikan, apa yang kita dapatkan atau predikat apa yang Allah berikan? Maka Allah menyebut umat ini, menyebut kita sebagai khaira ummah, sebagai sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, sebaik umat yang diutus kepada manusia. Berarti dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita mendapatkan predikat sebagai khairah ummah, sebagai umat yang terbaik. Karena ciri khasnya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah sebutkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menjadi umat yang terbaik yaitu dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang ini adalah pilar yang bila ditegakkan maka akan menyebabkan umat ini berhasil, kokoh dan kuat. Tapi bila pilar ini tidak ditegakkan, maka bisa berakibat lemah, bahkan terlaknat, seperti yang disebutkan di ayat terakhir oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana umat-umat terdahulu Allah berikan atau turunkan kepadanya laknat akibat tidak menegakkan pilar amar ma'ruf nahi munkar ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu memiliki syarat-syarat. Ya, secara singkat kita katakan, yang pertama mesti diketahui yang ma'ruf itu ma'ruf, yang munkar itu munkar, supaya kita tidak sembarang mengingkari dan tidak pula sembarang mengajak. Kalau tidak berilmu maka akan menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Oleh sebab itu mesti kita kenali yang ma'ruf itu ma'ruf, yang munkar itu munkar. Karena tidak sedikit orang mengingkari hal-hal yang ma'ruf dan menyerukan hal-hal yang munkar karena tidak berilmu. Yang seperti ini tidak akan menjadi al-muflihun, tapi adalah menjadi al-muflisun, orang-orang yang merugi. Yang kedua adalah pastikan orang yang melakukan itu tahu bahwa itu ma'ruf atau tahu itu munkar. Karena akan berbeda dengan orang yang tidak tahu dengan yang tahu. Yang ketiga, pastikan bahwasanya benar-benar dia lakukan. Kita tahu bahwa itu kemungkaran, tetapi apakah yang dilakukan itu benar-benar kemungkaran? Karena kadang-kadang ada syubhat. Semisal kita lihat orang bawa anak gadis di dalam mobil, sah? Kan antum tahu bahwa berkhalwat dengan wanita tidak boleh, tapi pastikan yang dibawanya itu siapa. Beko bini ke? Dakwah dah be. Oke, kecilnya seorang bini ke salah tiga kan? Pastikan bahwa dia betul-betul melanggar, membuat kemungkaran atau
Atau misalnya pas puasa je ustaz bawa kok baju kan mak kok mana je kan kasan bawa puasa jemaah haji kasan puasa jemaah haji. Kalau jemaah haji awak tu masya Allah asal kalau dari hotel mereka tu dia mak enggak asal kalau baju awak lah awak tak bawa kok tapi baju lah contoh dia anda menjaya kok itulah. Jadi pastikan dulu jangan langsung wangi ustaz jangan wangi kan atau jangan langsung sebar nama ustaz tadi bawa kok bajunya nya kawan ketujuan dia dapat isu jenis itu kan jadi pastikan bahwa memang dia melakukannya. Kemudian yang keempat harus menjaga apakah pengingkaran itu menyebabkan atau amar ma'ruf itu mendatangkan ma'ruf atau mendatangkan kemungkaran. Ada maratib menjaga tingkatan-tingkatan. Kalau langsung hilang mungkar itu dengan mengingkarinya wajib dilakukan. Kalau seandainya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar wajib pula ditinggalkan. Atau kalau diingkari datang kemungkaran yang lebih kecil maka dihilangkan yang besar. Nah, dan bila sama artinya kemungkaran yang itu diingkari datang pula kemungkaran yang sama tarafnya. Di sini seseorang berijtihad mana yang paling sulit dihilangkan itu yang pertama dihilangkan. Yang mudah itu insyaallah menyusul. Wallahu musta'an. Kemudian ada hal lain yang kemarin juga disinggung, apakah seseorang yang melakukan amar ma'ruf menyerukan kebaikan mesti melakukannya dulu atau tidak? Artinya kalau tak dia lakukan dia tidak berhak untuk mengajak orang kepada kebaikan. Misalnya ini tak salat tak bisa rajin-rajin buang semayang sah kalian tak salat kalian kanyinya acu kan tak jual dia nanti longnya kan dia nak dulenya kalian dulenya boleh tak atau tidak atau melarang kemungkaran padahal dia masih melakukan. Hijau jambu lah kalian nuntun ke bawahnya ulun ciangnya misal kan boleh atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tak sebab Al-Quran mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun adalah besar kutukan yakni dosa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Sahih? Tetapi wallahu alam sebagian ulama mengatakan tidak. Karena walaupun dia tidak melakukan atau belum meninggalkan, tapi kalau dia melihat sesuatu itu harus dikerjakan, dia ajak orang. Dan kemudian kalau dia kemungkaran, maka dia pun boleh mencegah kemungkaran itu. Adakah kemungkaran yang dia lakukan itu dosa dia. Dosa dia mudah-mudahan dengan sering mengajak orang, mudah-mudahan dan suatu saat dia sendiri yang kau dia mengajak uang je tahu ini kan awak tak pernah mendapatkan. Maka wallahu alam boleh seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sekalipun dia masih belum melakukan yang ma'ruf atau belum meninggalkan yang munkar. Misal awak telah semua kok jak kenyang dah kan ya tu nampak cip haji kini mokok boleh tagang boleh tagang indah bedang kini lah tahu dan dia hanya kan kalau dok bantah jamang tu dia kok katanya kan ya itu tiwak anjir mokok je leyong nak nampak dah kan kalau dok ambang wangi kat ya tu dia kok katanya tapi apa lah cara ya tak dapat ninggin begini dah sah dah lu jatuh cinta ke aku pada kamang itu dia. Jadi
maka dia boleh untuk melarang anak-anaknya untuk merokok. Sama aja dulu, anak dia hantar pergi ngaji ke suruh ayah balik dia kan ada ya, apa dia tu tagang lainnya, abang kalau nakkan solat jangan tu anak kau main dah, biarkan aja, mudah-mudahan suatu saat nanti beliau akan tertarik pula. Kenapa macam itu je awalnya bang ya awal mula aku jauh dah jauh kan, sedih itu alhamdulillah. Esok tu datangnya kat so pendek datang mantau anak ulun ke sarung kayaknya, bang perlu lukin sarung bang ya, jangan sabin solat nak itu orang apa perlu lukin sarung bang ya, ben kayaknya endak ada ustaznya abu je lah dahulunya boleh dahulu lah, kalau ada nak bikin sarung nak solat mah boleh lah kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, jadi para ulama menyebutkan andainya belum dia bisa meninggalkan yang ma'ruf, melakukan yang ma'ruf, atau belum bisa meninggalkan yang mungkar, masih boleh untuk menegakkan pilar ini. Ibaratnya cendawa tukang umah tak si sudah, tapi umah wang banyak non sudah kan, tak apa jerah kan, tak apa dah ya. Umah nak kodok paling terbengkalai adalah umah tukang. Umah habis selesai rumahnya terbengkalai. Eko ibarat bagi orang yang susah, yang suka mengurus urusan orang tapi tidak ngurus urusan sendiri. Ala kulli hal, walaupun ada ancaman bagi orang yang menyuruh yang ma'ruf tapi tidak melakukannya, dan mencegah kemungkaran tapi melakukannya, itu terus diingatkan. Mudah-mudahan dengan selalu diingatkan, maka suatu saat kita harapkan kembali kepada yang benar. Nah, jadi di ayat ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian menjadi umat terbaik, dan umat terbaik ini mesti dengan sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Apa sifatnya yang menonjol? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berarti fadilatnya luar biasa, menyebabkan kita mendapatkan predikat umat yang terbaik. Yang kedua, bahwasanya kalau kita ingin berhasil dalam menyerukan kebaikan atau mencegah keburukan, memang kita lebih baik dulu daripada orang yang akan kita ajak itu. Tenggilnya pada amal dulu majaknya kan ya, mesti kita lebih dulu untuk menginikannya, karena bagaimanapun kita akan lebih percaya diri mengajak di saat kita sudah menikmati. Tapi kalau kita aja belum, tidak lepek dia mabur kan ya. Jadi dengan kita melakukan lebih awal, maka kita akan merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan. Yang ketiga, seperti tadi, kalau sering kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun belum melaksanakan, lama-lama pun kita berpikir. Jadi tadi dia ngojong punya uang tahu bila punya awak, akhirnya membuat kita pun insya Allah jadi sadar sendiri. Makanya Allah SWT jadikan ini sebagai sifat dasar dan ciri khas bagi orang-orang bagi umat ini yang merupakan umat yang terbaik. Kemudian ini dalam surah Al-Imran ayat 110, wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Arab 199. Ini juga menunjukkan salah satu dari cara melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, yaitu khuzil afwa, ambillah sifat memaafkan, karena memang orang yang mengajak atau mencegah wajib memiliki sifat ini, karena akan beda orang yang
mengajak dengan rasa kasihan atau mencegah dengan rasa kasihan dengan orang yang marah dan benci. Marah dan benci. Makanya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ketika membimbing Nabi alaihi salatu wassalam dalam ayat yang lain, fa bima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-ayah. Karena rahmat dari Allah engkau lemah lembut kepada mereka. Kan Nabi adalah yang utama melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini. Maka beliau hiasi dengan, atau beliau dihiasi dengan sifat layyin, lemah lembut. Karena apa? Karena akan mengajak atau mencegah, ya, mengajak dan mencegah dengan sifat kasar selalu berakibat masalah besar, seperti yang kemarin dikisahkan. Ya, selalu orang tengah azan mugai bau mayi kambiang kan ya, itu dia dapat banyaklah sampai tua atau lagi dia kalau mugai mayi kambiang joleh tahu aja. Atau dia kalau lah abadangnya lah 3 hari dan lah 3 kali ni ajangnya mati yang dia solat kamu saja tak kan sama je solat dia adanya di Masjidil Haram dan solatnya. Jadi kenapa? Karena gaya bahasan yang tak tepat. Atau kisah yang diceritakan Syekh Utsaimin kemarin, ada orang yang setiap waktu maghrib mengurus untanya. Lalu dia sampaikan, salatnya. Uang apa nama buat salatnya, sambil makan bangi jonge, apalagi buat salat. Jadi dia ambil apa, dia ambil kayu, dia aban dah. Ini lapor ke guru. Guru lo tahu cara. Esok pilih kakian contoh-contoh bodoh ke tampaknya. Kagian tu nampaknya ya dia cuma itu lo kebiasaan tiap waktu gaib sibuk kacau. Tapi cara beda. Lalu apa kata beliau? Kalau diundur kacing ngurus untuk kan ya sudah maghrib masalah jinya kan. Ndak apa je nanya. Mau lawak salat ancak dahulu sudah itu boh diurus lihatnya. Sabarnya akan lelenya potong ada nak musajid tu nya. Dan abanciknya ya. Kalau cendeko lele ono ngore. Leo hanya payung musajid. Jadi khuzil afwa, harus sifat pemaaf tu lebih didahulukan. Maka Nabi alaihi salatu Allah suruh dulu fa'fu anhum, maafkan mereka. Kemudian wastaghfir lahum, minta ampunan untuk mereka. Maafkan mereka, ini kesalahan mereka kepadamu. Kemudian wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk mereka, kesalahan mereka pada Allah. Setelah kau maafkan dan setelah kau bersihkan mereka dengan istighfar dosa-dosanya, setelah itu baru wasyawirhum fil amri, baru bermusyawarah dengan mereka. Jadi ini pelajaran sangat penting menurut para ahli manajemen, mengatakan ini cara untuk masuk ke ruang rapat dengan kepala dingin, hati yang bersih. Tahiyatul ajwa qabla al-ijtima'at, yaitu menyiapkan suasana yang tenang mungkin ketika kita memulai rapat. Awan ndak lah, awas wong rapat suanya tahu dan buatnya kan
tentu bantah, jadi tidak ada guna rapat dulu kan ya. Jadi batantin dulu menyalahkan. Jadi solo rapat tu angin-angin kompor-kompor kan ya. Kalau itu ti rapat tu jadi bantah tawi di dewan tu. Di dewan kau dak bantah? Hah? Ustaz jangan kau dak bantah dewan. Di situ lampen taube di situ. Padahal teknisnya adalah sebelum rapat bersihkan dari segala hal-hal yang merusak pembicaraan tadi. Maka itu juga sebelum melakukan amar ma'ruf, khuzil afwa, maafkan orang itu. Jadi kalau kita sudah mengajari anak, mengajari istri, mengajari murid dengan semangat khuzil afwa, dengan semangat memaafkan, akan beda bahasa yang akan keluar dari kita. Makanya kalau kan ngiwangi ya, jangan maju bini lah kan ya, jangan anda ambo dia aja ngiwangi lah, apalagi bini iya pak. Kalau ngiwangi majunya awak kan wangi lainnya kan ya, banyak modalnya pada awak lah kan, banyak modal bercakap bini pada awak lah. Tak percaya macam nak puan aja. Jadi sampai tersawar dia ahli ke rumah tangga. Kalau dengan istri itu dilawan dengan deban, kalah juga kita, sebab bahannya lebih banyak. Ini banyak disimpan di rumah deh bang. Kalau awak kan bersepa di jalan kan, bersepa di lu, kalau nya di rumah sodok kesalahan awak disimpan rapi deh, freezer ada. Kadang bangin ti air di open. Nah. Kalau dilawan dengan tenaga, serba salah kita. Kalau mana ngelawannya, karena bangi jawab, kan ya, bini bawa tumbuk lelo. Kan? Kalau kalah, lebih leleh, maknanya. Kan? Jadi tidak bisa dengan tenaga, tidak bisa dengan kata-kata. Pokoknya rahasianya kata Syekh ya, kodok-kodok minta mohonnya, khuzil afwa, kayak bini kodok-kodok minta maaf. Nyonya tidak akan minta maaf ke awak dah, kan wantino tidak pernah salah dah. Iya sah, wantino tidak pernah salah. Tidak percaya, cuba pergi belanja jadinya, tolongnya memilih taumat do. Tak temo dia awak ada weh. Ambil tu dalam kanjang nang sudah dia pilih dia tu ben kayaknya sortir lihat dia. Kabelnya. Iyornya das ya. Jadi memang rumusnya sering minta maaf. Dah selesai dah. Awak pun tak setogang pikiran, bisa tonang istirahat. Makanan pun tiba ya kan, tak makanan tak turun awak lah ngibongi pikirlah puan yang badan puan pak ya, sesuai itunya, sesuai petunjuk khuzil afwa wa amur bil urfi, dan baru setelah itu lakukan amar ma'ruf, perintahkan kebaikan, wa arid anil jahilin. Kalau ada orang yang menjahili, tidak usah dipedulikan. Makanya kata Imam Ahmad, wajadtu tis'ata a'syaril adabi bitaghaful. Saya dapatkan 9/10 dari adab yang baik itu adalah melupakan kesalahan-kesalahan. Tidak tahu tu apa lewat salahnya runya. Cuman contoh-contoh dah. Contoh-contoh tidak tentu. Barangkali kisah Ummu Zara ya, ada para istri bertemu dengan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Ada Ummu Zara itu bagus, suaminya kalau qalu seperti singa, kalau domba
Ndak pernah bertanya tentang apa pun yang dia simpan rumah. Dia tentu dia kok tinggal piti tu lah dia bini kan, tapi nak nyontoh lah. Tu lewat bini nak dah. Ndak lewat dah. Di baby tapi ndak nyontoh yang sudah itu dah nak abi nak apa, yang bayi tahu. Ndak lewat bini dah. Lewat ndak? Pernah seorang tua melamar, badu lamaran yang bujang. Kalau orang turun, kalau bujang dulu dia apa? Dia masalah tadi dia. Orang jen bini dah lalu yang ni nya. Nak kan pandai ngurus rumah tangga dia masalah piti nak pandai ngurus. Dia tuanya nya. Ndak ada yang luput dari hitungan dannya sasen pun hitung nya. Dah ngau dek ngadi. Iko payah kan nya. Jen datuk dak pandainya. Den sanang yang nya. Hanya memang kerja hebatlah ketua Mahkamah Agung je. Jadi hanya ia soal qadhi. Apa nya? Dan sederhana masalah rumah tangga tak ribet-ribet dong nya. Nemo gaji datang dalam peti. Sudah itu ben kunci ke bini. Ambil lo apa kau nak ni. Tu siapa nemo gaji? Nama tong sasen tadi atau yang yang bagian terima kasih terima gaji kasih istri ayah ketua bayak lainnya kan itu di boroh dan tonton capek mah ayah tua bayak lah tapi kalau macam itu pasti lewat ini makanya kalau laben kayaknya jangan tanyong je lah jangan tanyong je nak balobio nak tidur kecuali terbukti memang tak pandai mengendalikan kok boros sekali dan sebagainya perlu ditunjuki. Tapi kalau seandainya lah pandainya ajan terlalu ketat dalam masalah itu. Jelas ya? Jadi wa'arid anil jahilin. Jadi jangan pedulikan orang-orang yang jahil, biar saja. Maka Syekh Ibn Taimin misalnya ketika naik kendaraan dia sabuatnya Syaiba dia membawa macam itu je nya ulama gadang tapi membawa macam ini cara membawa ngampung aja macam preman membawa datuk-datuk kan tu siapa nak tu sianunya nya Ibnu Saimin Saimin katanya kalau orang Saimin berarti dia bin Baznya Saimin Baz kan syekhnya Ibnu Saimin kan bangi syekh tak bangi dah. Bahkan di tawil dia berguru kan kalau Syekh Ibn Baz butuh songnya bisa membutuh menyetirnya butuh kasihnya kan asal itu sampai di tempat boleh nampak ketika Syekh dihormati oleh orang-orang butuh kajunya iyo saya minsan butuh hanya sudah itu dah gimana bonya Syekh kabarnya di muik setia Syekh sudah itu dah kan itu kan minta api medun okok ke Syekh yang setiai mengatakan okok haram bayangkan itu saya bayar apinya tak apa orang medun okoknya dibayar itu nya tantu dek Syekh kalau walam bu elo senang menundukkan hati anak tu sampai dibayar okok dah tak bayar okok bayar api tu dia ngapong sih kalau dah kayak subuh ndak apa mah bin badai itu cara nak liancak biai mau saji walau beko kalau lo sudah subuh ndak opornya lah dapat budi tadi dikuin dah kau saji sampai saji sini itu dia konsen Syekh gadang sana subhanallah. Jadi kadang orang menyangka Syekh apa namanya keras dan sebagainya, ternyata dalam keseharian adalah selembut-lembut orang. Maka kadang fitnah itu tak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya apa? Saat itu jadi ngaji lah ya nak sana angin itu subhanallah. Selama ini saya menyangka Syekh mengharamkan rokok, nokonya tu awak sodor kan rupanya tidak. Beliau bisa berinteraksi dengan cara yang penuh hikmah. Dan awak sebagian tak isari mau ya? Dan tukui belum munculnya kan? Tidak, tapi tidak, kasih dulu. Yaitu mundur selangkah untuk maju beberapa langkah. Wallahu ta'ala. Masuk waktu?
Tak azan dulu nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu dari cara menjaga hubungan dan keakraman. Karena orang-orang yang abadi persahabatannya sampai ke akhirat adalah orang-orang yang menegakkan pilar ini. Orang-orang yang membangun persahabatan di atas ketakwaan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat
saling dekat di dunia, di akhirat besok saling memusuhi, kecuali al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk menjaga itu, hak dari saudara muslim kita terhadap kita adalah tadi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya ketika dia berteman dengan kita, ada sesuatu kebaikan yang dia dapat dari kita. Alhamdulillah, sejak saya berteman dengan si fulan, solat saya terjaga. Sebab apa? Musafir mesti banti solat, walaupun makan dulu tidak salah, makan dulu sudah itu kan ya bang, itunya lebih biaya solat makan mikun solat pada solat mikun makannya, tapi jurnya nah, musafir. Atau masya Allah, sejak ya saya bermitra dengan si fulan, saya tidak lagi mau makan riba. Iya bang ya, kan karena berteman tadi, akhirnya kita tahu, ikut ndak elok dah apa itu yang riba. Riba itu walaupun bertambah nampak, tapi hakikatnya hancur, ya kan? Alhamdulillah dari beliau saya belajar pula untuk jujur, sah. Dan ini semuanya tadi daripada apa? Persahabatan, dari pertemanan, pergaulan. Dan ini yang namanya pergaulan yang bermanfaat itu, ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikut agama temannya. Dan itu pula yang diingatkan oleh Allah SWT surah At-Taubah ayat 71, seperti yang disebutkan oleh Syekh An-Nawawi rahimahullah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, sebagian mereka adalah mencintai sebagian yang lain. Artinya teman-teman yang saling mencintai, saudara-saudara yang saling mengasihi. Apa bukti mengasihinya? Ya'muruna bil ma'ruf. Berarti ngajak kepada kebaikan itu adalah tanda cinta. Kalau tak ada mengajak kebaikan, penyuaannya lainnya kan ya. Kalau lo penyuaang berarti itu sudah berlepas dari kita. Tapi kalau dia ingin beruntung, kita ingin pula kita beruntung. Sah? Rugi dia ingatkan, jangan sampai rugi. Kan dunia kan rugi atau untung. Kalau beruntung diajaknya kita, kalau rugi diingatkannya kita. Itu luar biasa. Tapi kalau sempat bontung tonton aja, kan dia kan sampai kasan ngurus beasiswanya lah sebulan, nyamakan sama Jawa Tiai Indo sampai bocor kena berita lah sudahnya nemo dapat beasiswanya di mana Pemkab bilo kalau pengumuman lah sebulan nambah nanti air sampai kinangnya. Subhanallah, tiai pengkinang nyamakan Jawa tiai ndak dia sampai ke awak dia dah. Atau bila terakhir ai kocakonya ai koter tiur ya. Itu apa boleh kawan nomor kawan makan aja. Auzubillah. Jadi aman citong zaman entar bahan dosa kisah nah. Jadi istilahnya ndak kan dapat oleh bodoh sabunnya, padahal ndak mengurangi bagiannya, ndak mengurangi, karena sudah Allah sudah takdir jatah. Tapi memang awak ndak dapat sabar mah itu tu takdir awak doh, ndak boleh. Itu tu kawan. Ini namanya kawan yang tak jujur, bukan dia tak bagus jadikan kawannya. Jelas ya? Jelas. Atau misalnya selalu posan di uang, beko mo jangan lupa bo Ahmad mo nya. Nyeti ai sama Ahmad do pernah sampai posan dulu. Tak pernah sampai. Kawannya nomor? Kawan nomor? Enggak.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kapan baru dikatakan ba'dhum awliya'u ba'd? Bila ada kebaikan dia mengajar. Bila ada kebaikan dia mengajar. Tidak mansur dah. Apa mansur dah? Manang surang ya? Oh, makan surang. Ya, saya makan surang. Tidak barakah makan surang dulu ya, mansur. Kan tak mau kalau ada pada mau mansur ya. Ini singkatan. Jadi subhanallah sampai begitu. Nah, jadi kaum muslimin. Kemudian juga bila dia melihat kita dalam bahaya, dia ingatkan. Ini kadang-kadang mengingatkan bahaya tuh kadang, ya. Bisa saja nanti dia minta tolong sama kita, sah? Tak tolong. Kau takutlah kan awak tak tolong kenya ke? Wang je mula mau je bujang lainnya kan. Bahaya tu nya kan. Itu bisa tolongnya nya. Bisa tolong. Hanya kadang manolong tu dak mau. Hanya dia diamkan. Makanya ciri khas orang beriman itu laki-laki dan perempuan adalah mencintai saudaranya, mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau tuan tu dia awak sosik lope je pergi dia. Tulis saudara, entah. Sesat di dunia saja tidak dibiarkan, apalagi sesat di akhirat. Maka di sini penting orang yang selalu mengajak kita untuk yang baik dan mencegah kita dari yang buruk. Untuk masalah duniawi saja kita sangat mengapresiasi, apalagi kalau masalah ukhrawi. Dan akibat buruk dari meninggalkan itu, nanti kita akan saling menjauhi, saling melaknat, saling membenci. Makanya orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk orang yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam ayat surat 78, menyebutkan ayat 78 sampai 79 surah Al-Maidah tentang Bani Israel yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan pilar amar ma'ruf nahi mungkar. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Dawud wa Isa ibn Maryam dan Isa ibn Maryam. Apa sebab mereka dilaknat? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan kedurhakaan mereka dan kezaliman mereka. Mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang dikerjakan. Artinya ya berlepas diri, nak konjong dek kawan silakan tak konjong inyo. Jadi ini tanda bahwa hubungan kedekatan antar unsur masyarakat itu sudah rapuh. Wang punya wang lah. Nak berdosa sangyong lah. Itu tandanya kita sudah tidak peduli, tidak ada cinta di antara kita. Tapi kalau masih ada sayang, masih cinta, masih dekat, ya kita tidak akan membiarkan. Samanya kalau seandainya di keluarga kita tidak sedang peduli lagi, apa nyinyornya kan? Itu tandanya cinta sudah tiada. Kalau sudah tidak saling mencintai, iman berkurang. Kalau iman berkurang, akhirnya dosa yang banyak datang. Laknat Allah akhirnya berhak kita dapatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Dan kadang-kadang karena apa? Takut terganggu kepentingan. Beko kalau tagang, beko tak temu dakwah ada orang. Apa yang kita dakwakan? Justru mencegah kemungkaran itu adalah sebesar-besar dakwah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita umat yang terpilih yang senantiasa mencegah
amar ma'ruf nahi mungkar, dan dilaksanakan dengan hati yang bersih, sehingga tidak ada bukan karena dendam tetapi benar-benar karena ingin kebaikan, karena di situ ada cinta, hak hubungan antara sesama orang beriman, supaya dengan itu kita kokoh dalam jalingan hubungan antara masyarakat, sehingga dengan demikian rahmat Allah datang, sehingga kita tidak dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di akhirat nanti, kalau di sini kita tidak saling peduli, di akhirat kita saling menghujat, saling menyalahkan, dan itu pasti. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini, khususnya kepada keluarga kita, masyarakat terdekat kita, anak, keluarga, keponakan dan cucu kita, dan jemaah kita. Nah, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Iya, afwa wa'mur bil, di surat Taubat ya, di surat Taubat ya. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu nyosot tanya. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiru, itu asal katanya sama dari akhadha ya'khudhu khuz, dari kalimat khuz ya, karena bertemu dua sukun. Khuz kan sakin, alif sudah itu sakin, maka dikasrahkan yang pertama, ya toh. Jadi berdua tamu dua sukun, dah isa mati kau dua apa gerak dah, terpaksa diduin salah satunya. Diduin langsung nayong kata dah umur, tak dapat tak je bisa, terpaksa baris bawah, toh. Jadi medut non mati dibai dengan garis terendah. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Maksiat. Al-Baqarah. Iya, wa asa Fir'aun wa ghawa. Fir'aun telah durhaka dan melampaui batas. Ghawa itu adalah melampaui batas. Iya, sama. Cuma asau bertambah waw jama', asa tidak ada tambah dhamirna, dhamirnya mustatir. Dah, wa iyyaka jazakallahu khairan. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.